Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berada di KLCC, Malaysia. Kembali lagi ke segmen cerita kuliah bersama Wahyu. Perkenalkan dulu Wahyu. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu, Muhammad Wahyu Syafiul Mubarak. Saya jurusan Fisika, angkatan 2016, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Salam kenal teman. Pagi ini kita akan membicarakan tentang jurusannya Wahyu, yaitu fisika dan giat-giat mengikuti kompetisi. Seperti kita ketahui sendiri, fisika itu adalah merupakan salah satu ilmu murni, ya, ilmu pengetahuan murni. Di awal dulu pas SMA, kenapa kok milih fisika? Jadi alasan terbesarnya kenapa milih fisika? Kenapa kok milih fisika? Jadi sebenarnya kalau boleh cerita ya, kenapa saya milih fisika itu sebenarnya bisa dibilang dipilihin sama guru. Kenapa? Soalnya saat itu saya kan dari madrasah aliyah swasta. Nah kebetulan nilai saya yang paling menjanjikan ada di fisika. Ya akhirnya ya udah kamu masuk fisika aja wes gitu. Dan ternyata ketika saya mencoba mencari-cari motivasinya, oh ternyata benar bahwa fisika itu sangat penting. Gitu. Jadi kita coba membayangkan bagaimana dunia tanpa fisika. Pasti gak akan ada smartphone, pasti gak akan ada kamera dan semacamnya kayak gitu. Jadi dari saya kira mungkin pertama memang ketika awal-awal saya sangat bersemangat sekali bahwa nanti ketika saya bisa lulus fisika bisalah untuk memberikan sedikit kontribusi untuk kemajuan dunia teknologi dan semacamnya kayak gitu loh. Pada awal dulu impian terbesarnya saat setelah masuk fisika nanti apa? Kalau dulu itu ya tentu jadi ilmuwan, kerja di Harvard ya, kerja di MIT ya, pokoknya di perusahaan-perusahaan teknologi yang mana menjanjikan sebuah dunia baru berbasis teknologi saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu ya tentulah berubah. Kalau menurut Wahyu, paling enaknya fisika dan gak enaknya apa? Paling enaknya fisika apa ya? Paling enaknya fisika kalau paling enaknya fisika itu kita bisa sekaligus belajar istilahnya itu filsafat alam. Jadi kalau misalnya kita bicara terkait dengan segmentasi ilmu pengetahuan, memang yang pertama adalah filsafat, kemudian tingkatan yang kedua adalah fisika. Jadi bagaimana kita itu menuliskan dalam tanda kutip bahasa matematis hal-hal apa saja, kejadian apa saja yang ada di alam kayak gitu. Nah saya kira itu menarik karena kita bisa melihat bagaimana kejadian dari satu atom hingga kejadian dari alam semesta itu tadi gitu. Jadi dunia makroskopis sampai mikroskopis. Terus gak enaknya ya tentu kita berjibaku dengan rumus. Kalau misalnya kita nggak kuat dari kalkulusnya, nggak kuat dari matematiknya, pasti akan boring dan juga ya akan kewalahan lah istilahnya. Kalau Wahyu apa yang nggak kuat? Ya nggak kuat kuantum. Iya, saya suka fisika tanpa rumus soalnya juga. Siapa itu maksudnya? Ya soalnya kalau misalnya sekarang kan ada beberapa teori, misalnya teori fisika partikel yang itu masih fisika partikel itu kita mencari bagian terkecil dari materi. Nah itu masih dalam tahap cerita-cerita kayak gitu. Jadi ketika diturunkan melalui rumus, ketika dipetakan melalui persamaan itu sangat rumit sekali kayak gitu sih. Kalau dibandingkan sendiri, ini kan Wahyu di UNER ya? Mungkin udah pernah berkunjung ke fakultas lain atau jurusan lain tentang fisika. Bagusnya fisika UNER dan nggak bagusnya dibandingkan dengan yang lain kira-kira? Saya kira kalau misalnya bagusnya fisika UNER itu bagus dalam artian kita berambisi besar kayak gitu. Walaupun alatnya terbatas tapi publikasinya jalan terus. Dan kalau misalnya kita lihat di lab saya sendiri, lab optik itu sudah setara dengan lab di Universitas Malaya gitu. Jadi saya kira bagus. Kemudian kalau nggak bagusnya ada, tapi mungkin nggak perlu lah diceritakan, itu udah rahasia departemen lah istilahnya gitu. Ya, FSD sendiri kalau di UNER itu salah satu penyumbang itu jurnal terbesar. PIMNAS, publikasi dan semacamnya. Nah, kalau dari universitasnya itu Wahyu seringnya menulis, tapi menulisnya kalau saya lihat sendiri bukan dalam bidang fisika ya. Mungkin dalam bidang motivasi, inspirasi dan lain-lain. Kalau dari Wahyu sendiri, dilihat dari passionnya itu, fisika itu membantu dalam membantu dalam meningkatkan apa kalau dalam menulis itu? Oke, jadi ada satu skill utama yang harus dimiliki oleh seorang penulis. Yang pertama adalah daya tahan, dan yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis. FYI aja teman-teman, jadi critical thinking itu salah satu skill yang mana menurut World Economic Forum atau WEF
dari 2020 ke atas itu nanti akan sangat dicari oleh pencari kerja kayak gitu. Nah, dari fisika saya belajar bahwa misalnya ketika kita dikasih sebuah persoalan yang sederhana, kemudian coba diturunkan rumusnya dan akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan itu untuk melatih critical thinking. Nah, dari sana saya sangat terbantu sekali untuk sudah terbiasa gitu berpikir keras kayak gitu. Jadi ketika kita bikin sebuah tulisan itu, semakin kita berpikir keras maka semakin dalam artian bisa semakin mengenal tulisannya atau semakin menyeluruh lah. Nah, salah satu kegiatan yang disukai Wahyu ini bisa dilihat dari medsosnya juga. Dia suka sekali lomba. Suka sekali Kita lomba. di sini kita berlima ya. Ini ada teman-teman ya juga. Kita berlima di sini salah satunya ikut lomba. Diajak lomba Wahyu ke Malaysia. Namanya International apa? Invention and Innovative Competition. Nah, di Selangor, Malaysia. Selama Malaysia. Nah, itu salah satu lomba yang diikuti Wahyu. Nah, kalau ditanya sudah berapa kali ikut lomba, kira-kira bisa jawab Pak? Berapa jumlahnya pastinya? Banyak betul. Berapa ya? Yang keluar negeri wes, Yang keluar negeri itu udah 5 atau 6 gitu. 5 atau 6. Kalau dari itu sendiri yang hadiahnya paling besar yang pernah didapat Hadiahnya paling besar ya di Istanbul dulu. Istanbul. Iya, Itu Turki. apa? Itu bidang apa? Nulis itu apa dulu? Itu bidang karya tulis juga, tapi topik yang saya ambil itu adalah sinergi antara Turki dan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energinya. Gitu. Kalau boleh cerita misalnya nih, Indonesia itu punya banyak resources, punya banyak sumber daya alam, tapi belum termanfaatkan. Sementara Turki itu punya sumber daya manusia yang bagus, tapi SDA-nya nggak mencukupin. Coba deh kita kolaborasi antara sehat itu. Dan ketika saya baca kebijakan antara Indonesia dan Turki, ternyata mereka butuh untuk istilahnya mencari sumber energi terbarukan, dan saat itu saya mengusulkan bagaimana kita bekerjasama dalam hal uji coba nuklir. Nah, untuk keseluruhan lomba yang paling berkesan mungkin, yang paling diingat sampai sekarang mungkin apa, ada kejadian apa gitu? Nasional apa internasional? Semuanya nasional dan internasional. Tentu yang paling memorable banget ya di ini ya, di Istanbul. Itu karena mengapa? Pertama kalinya saya naik pesawat, pertama kalinya saya ke luar negeri, dan juga pertama kalinya saya ke lomba di luar negeri gitu. Jadi benar-benar memorable banget paling sampai sekarang. Sama saya ini pertama kali ke Malaysia Dan dapat emas ya. dapat juara lagi. Keren ya. banget kan? Ya. Ini terima kasih buat Wahyu juga, ini udah ajak teman-temannya ini. Kalau dilihat ya, ikut lomba itu adalah salah satu kegiatan yang buat kita harus mempunyai ambisi yang besar ya. Jadi bisa dibilang kita harus ambisius gitu ya. Kalau Wahyu sendiri ini ambisius apa enggak? Kalau sekarang? Dulu ketika saya ngejar Mawapres itu ambisius banget. Bahkan ketika awal semester ya, dulu saat itu ya semester 5 kalau nggak salah, itu sudah ngeplan minggu ini kemana, minggu itu kemana, minggu ini kemana gitu. Kalau sekarang ngejarnya itu lebih kepada jejaring, kemudian bagaimana kita lebih mendekatkan diri pada isu yang kita suka. Mulai kapan Wahyu suka lomba? Ikut lomba? Nyobanya itu ketika semester 1. Jadi ningkat skala fakultas dulu, skala universitas, baru skala nasional, baru internasional. Soalnya memang dulu basicnya saya memang bukan lomba. SMA itu saya lebih suka nulis di koran-koran gitu. Nah kemudian ketika mulai masuk universitas, saya coba untuk belajar banyak dari teman-teman yang sudah pro di bidang kepenulisan terutama. Mungkin ada pandangan buat teman-teman yang nggak suka lomba atau memandang lomba itu ada cuma kayak gitu mungkin. Oke. Saya kira kalau misalnya lomba itu pilihan, dalam artian lomba itu adalah istilahnya pribadi masing-masing, salah satu passion gitu. Teman-teman bisa bersinar dengan caranya masing-masing. Memang kebetulan saya kan basicnya di lomba, jadi saya bersinarnya melalui lomba, melalui prestasi dan semacamnya. Tapi prestasi tidak melulu hanya sebatas lomba aja. Teman-teman jadi aktivis organisasi yang benar-benar niat, dalam artian ini tidak cuma titip nama doang. Itu bisa jadi ini juga prestasi dan juga istilahnya bisa bersinar gitu. Misalnya jadi ketua organisasi, kemudian jadi volunteering di mana, yang mana itu sangat berdampak sekali gitu. Saya kira lomba ataupun tidak lomba itu, misalnya nih kita ikut lomba ya bukan nggak salah, kita nggak ikut lomba juga nggak salah. Yang salah itu adalah mereka yang cuma rebahan doang, yang nggak ngapa-ngapain gitu. Di lomba itu pilihan, nggak semua orang harus ikut lomba. Iya, karena semua orang punya caranya bersinar masing-masing. Bicara tentang karya Wahyu ini udah banyak sekali menghasilkan buku. Ya. Salah satunya nih yang terakhir apa ini? Ini buku yang ke-8 saya, judulnya adalah Perjalanan Hati. Jadi saya dan 8. baru 8 teman-teman, baru 8.
apa? Ini saya dan Mbak Mary. Beliau adalah Buku gambar. beliau adalah mahasiswa FKM. Jadi kita sempat mengabdi dulu di INJ Ekspedisi Nusantara Jaya. Nah kebetulan kita berniat untuk bagaimana caranya agar cerita pengabdian kita ini abadi gitu. Akhirnya kita berikhtiar, ya udah coba kita bikin buku aja. Dan alhamdulillah baru tahun 2019 ini terrealisasi dari tahun 2017. Jadi ada proses selama 2 tahun. Nah, saya kira setiap perjalanan itu pasti punya ceritanya masing-masing, dan setiap cerita itu pasti punya pesan kebaikannya masing-masing. Jadi eman dong kalau nggak disebarin ke orang-orang yang lain ataupun dijadikan abadi selama sepanjang umur. Berapa buku yang sudah dihasilkan dan apa aja? Sebutkan. Buku yang dihasilkan ada 8 ya. Pertama itu 2016 aku nulis terkait dengan awas pahala hangus karena status. Kemudian buku yang kedua itu Riwayat Cemara. Bahasa Langit. Bahasa Langit itu jadi cerita novel terkait dengan seseorang yang nggak berpunya tapi punya mimpi besar. Kemudian Riwayat Cemara itu kumpulan cerpen. Kemudian Pelangi Diri. Nah, Pelangi Diri ini salah satu milestone saya di bidang kepenulisan. Dalam artian ini adalah naskah pertama saya yang diterima oleh penerbit besar Kuanta saat itu. Dan setelah itu ada menulis mengabadikan pesan. Itu saya dipercaya oleh sebuah komunitas untuk menjadi editor. Sebuah kehormatan sekali buat saya. Kemudian yang keenam itu ini Rekah Indraloka. Rekah Indraloka itu puisi juga. Saya berkolaborasi dengan mbak saya saat itu. Dan ini Kampung Sin ada dua lagi judul cerita saya di Istanbul. Kayaknya udah mau terbit. Jadi buku ke-9 dan buku ke-10 saya. Nah, untuk adik-adik mungkin SMA yang mau masuk jurusan fisika, apa tipsnya? Ada tipsnya? Tipsnya ini dari dosen saya sih. Kalau misalnya teman-teman semua udah mau istilahnya milih fisika, itu harus kafah dalam artian menyeluruh gitu, nggak ada keraguan di dalamnya, latuh suha. Soalnya mengapa? Kalau misalnya kita nggak benar-benar niat 100%, maka pasti ada banyak godaan untuk keluar dari fisika. Karena kalau misalnya boleh cerita, jurusan fisika itu adalah jurusan yang paling susah di FST. Sepakat nggak? Sepakat ya? Coba lihat nilai FISDAS-nya berapa. Dua, tadi fisika dan kompetisi. Tips untuk mahasiswa yang mau ikut kompetisi, apa yang sudah ikut kompetisi? Oke, jadi biasanya orang-orang yang baru mulai ikut kompetisi biasanya kan ambisnya kan muncul, pokoknya harus menang. Padahal dunia tidak semudah itu gitu. Jalan cerita tidak semulus kayak gitu. Nah, yang bisa kita siasati adalah kita jangan bergantung pada dunia kayak gitu. Kita coba niatkan semua untuk ibadah, untuk mencoba bagaimana akal pikiran yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, yang telah dianugerahkan oleh Allah itu kita coba untuk kita tulis dan coba kita hadirkan sebuah solusi kepada masyarakat kayak gitu. Dalam artian kita jangan sampai untuk berorientasi pada dunia, entah itu materi biar dapat uang ataupun entah itu biar dapat juara, biar dikira keren dan semacamnya. Saya kira itu terlalu rendah teman-teman. Karena mengapa? Pelajaran yang saya dapatkan ketika kita berharap pada dunia itu kita akan dikasih dua hal. Yang pertama itu adalah kebanggaan sampai kita sombong, kemudian yang kedua adalah kegagalan sampai kita putus asa. Jadi kita perlu untuk netralisirnya ada di tengah-tengah gitu aja. Ya, berharap pada Allah aja. Begitu sih. Jadi jangan sampai salah niat. Kan ini udah semester akhir ya. Ya. Apa cita-citanya? Setelah kuliah? Setelah kuliah saya coba untuk terlibat banyak di bidang environment, lingkungan hidup, terutamanya di perubahan iklim. Karena mengapa? Kalau misalnya bercerita berdasarkan riset, ada dua dunia yang sangat ramai nanti di masa depan. Yang pertama adalah tentu 4.0, Industrial Revolution ya, teknologi dan semacamnya. Nah, kemudian yang kedua adalah isu lingkungan, isu perubahan iklim. Soalnya mengapa? Ketika teknologi kita semakin naik, tapi awareness kita terkait dengan lingkungan, terkait dengan perubahan iklim itu turun, maka nggak akan bisa ditempati dunianya kayak gitu. Itu kan gitu sih. Entah itu di NGO, entah itu di akademisi, entah itu di profesional, tapi tetap saya mau berkontribusi di environment. Tapi tetap cita-citanya yang paling utama adalah kerja di UN, terutama di UNFCCC. Apa itu? United Nations Framework for Climate Change. Jadi salah satu badan di bawah PBB yang mengurusi perubahan iklim. Gitu saya. Kalau mau kuliah kemana? Kalau kuliah kebetulan kemarin sempat ngeplan juga mau ambil Master of Climate Change di UCL, University of College London. Itu satu-satunya yang ada di dunia. Oh iya. Yang mana LPDB bisa masuk ke sana. Ada lagi di Denmark, Copenhagen, tapi LPDB kayaknya nggak bisa masuk ke sana. Anak-anak beasiswa lah. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang fisika dan Lomba kompetisi kompetisi dari Wahyu. Semoga bermanfaat.
Bila ada pertanyaan bisa ditulis di komen ya. Iya. Komen. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita kuliah selanjutnya. Bye. See you guys. Yes.